Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya nih? Pasti luar biasa yang ada di rumah, yang bersiap untuk sekali. beribadah. Wah, mereka sudah wangi-wangi nih. Wangi ya, parfumnya Udah mandi ya, Kak? Betul kan, sabunnya kan wangi Kak Menda. Gitu. Kak Menda udah mandi belum? Sudah dong. Oh sudah mandi ya. Kita pasti kalau mau ketemu sama Tuhan pasti ya. Rapi. Betul rapi. Nggak ada yang ingus-ingusan kan? Nggak ada ya. Semua sudah rapi-rapi semua kan? Pasti. Oke, kalau begitu berarti kalian sudah siap semuanya untuk ketemu sama Tuhan hari ini. Iya. Nah kalau begitu sebelum kita mau benar-benar beri yang terbaik sama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Nah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya. Oke, dudukkan kepala, tutup matanya. Oke, sahabat berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan izinkan kami masih ada bersama-sama dengan teman-teman kami semuanya dan guru-guru kami semuanya untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya dan biarlah Tuhan kami mau luaskan Tuhan bekerja tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami dan memberkati dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow, tahun baru semuanya bertambah-tambah Kak Menda. Iya, bertambah semangatnya Betul, memuji tambah Tuhan. Semangatnya. Tambah apa lagi? Tambah sukacita. Tambah sukacita, yang pasti tambah harus cinta dengan Tuhan. Yes. Ya. Oke, kalau begitu kita nyanyikan pujian yuk. Tambah dalamnya kita cinta kepada Tuhan Yesus. Ya. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Lagi. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya Lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi. tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah lagi. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi. tingginya, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus. Dalamku. Apanya? Kasih Yesus dalamku. Luar biasa ya. Yang bertambah kasih Yesus dalam hidup kita. Amin. Itu yang harus kita lakukan ya. Oke. Kalau begitu kita mau nyanyi itu. Kamina masih ingat gak waktu sekolah minggu itu ada cerita-cerita tentang anak kecil yang bawa roti, bawa ikan. Ingat kan? Yang makan itu banyak ya? Iya, Berapa betul sekali. yang makan ya? Yang makannya berapa orang? Nanti biar mereka penasaran Oh, apa sih? penasaran. Gitu ya. Yuk sama-sama nyanyikan pujian ini. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 Keranjang. ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 Keranjang. Wah, itu tadi udah ketahuan kan jawabannya kan? Iya. Yang makan berapa? 5.000. 5.000 orang. Nah, 5.000 orang juga masih ada sisa. Waduh.
Luar biasa kan? 12 keranjang. Wah, dikenyangkan semuanya. Padahal 5 roti ya Kak ya. 5 roti sama 2 ikan. Nah, makanya kalau percaya sama Tuhan, pasti akan diberkati Tuhan lebih-lebih. Kalau kalian memuji Tuhan sungguh-sungguh, pasti juga akan diberkati Tuhan lebih. Yuk nyanyi pujian ini lagi. Semangat semuanya memuji Tuhan. Ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. lagi. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang, sisa 12 keranjang, sisa 12 keranjang. Ya. Kenyang deh kita makan roti sama ikan ya. Iya dong, Iya. nikmat. Nikmat betul. Kalau Apalagi- bersyukur Kak. Betul, itulah kuncinya. Biarpun Iya. cuma ada 5 roti, 2 ikan, bersyukur dan sungguh-sungguh, wah Tuhan sanggup lakukan mujizat. Oke adik-adik dan sobat Rocky, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah kalau kita sudah tadi 5 roti 2 ikan memberkati kita semuanya, dan kita akan diberkati sekarang dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Kalau kita bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan berkati kita semuanya. Nyanyikan pujian ini ya, karena kita adalah anak-anak kesayangannya Tuhan. Kau Bapakku yang selalu dapat ku percaya. Kau Bapakku Yang selalu dapat ku andalkan. Kau memimpinku ke dalam jalan kebenaran. Engkau yang selalu ada di saat ku membutuhkan. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih berharga selain ku menyembah. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih mulia selain ku menjadi kepunyaanmu. Sekali lagi betapa hati kita bersyukur sama Tuhan. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih berharga selain ku menyembah. Betapa hati bersyukur ku jadi kesayanganmu Bapa. Tiada yang lebih mulia selain ku menjadi kepunyaanmu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, kata percaya semua dalam keadaan baik-baik saja dengan luar biasa diberkati Tuhan.
Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau dengar cerita firman Tuhan untuk jadi berkat buat kita. Sebelumnya Kak Chandra ajak kita semua berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul dengan kesehatan. Di tahun 2022 ini kami ada sebagaimana kami ada, anugerah dan kebaikan-Mu selalu nyata buat kami. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, Kau berbicara buat setiap kami, Kau memberkati setiap kami, Kau mengurapi Kak Chandra yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yeay, luar biasa semuanya. Masih di dalam suasana tahun baru 2022. Kak Chandra juga mau mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kak Chandra percaya belum terlambat lah, Kak Chandra rasa belum terlambat. Nah, Kak Chandra mau tanya, tahun baru kemarin siapa yang jalan-jalan? Oh, pasti ada yang keluar kota, ada yang jalan-jalan. Ya nggak keluar kota, nggak ke Jawa, cuma di Bedugul, Kintamani, yes, holiday, pokoknya holiday. Tapi nggak sedikit juga di antara kalian mungkin yang nggak bisa kemana-mana. Karena memang kalau kita perhatikan dalam 2 tahun ini, kita ada dalam pandemi, suasana semua juga nggak baik. Ekonomi orang tua kalian juga mungkin sedang sulit, ya. Terus juga karena terbatasnya untuk kita social distancing juga mungkin nggak bisa dengan gampang kemana-mana, harus pakai masker. Jadi mungkin kalian nggak keluar kota. Kalian mungkin lihat tiap hari papa juga sama mama sedang pusing, sedang sedih. Mungkin ekonomi, kalian mau beli apa-apa nggak boleh dulu. Yes, Kak Chandra juga memang kalian harus cukup prihatin. Kalian harus belajar prihatin dengan keadaan. Mungkin orang tua kalian nggak seperti dulu lagi. Nah, Kak Chandra mau ngajak kalian untuk hari ini belajar. Bagaimana kalian mungkin punya kerinduan, Kak, aku mau sebetulnya bantu orang tuaku. Aku lihat keadaan orang tua mungkin juga nggak baik. Papa mama juga sedih terus. Aku mau bantu mereka. Tapi kalian bingung cara bantunya. Kak Chandra mau ngajak kalian untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana ada seorang anak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Ada seorang anak bisa dipakai Tuhan untuk Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Ada satu kota di Galilea seberang Danau Tiberias, mereka mendengar ada Tuhan Yesus akan datang ke kota itu. Ada Tuhan Yesus akan berjalan ke kota itu. Ada anak kecil, tepatnya anak kecil yang Kak Chandra mau ceritakan. Ada anak kecil seperti kalian, anak Rocky, anak sekolah minggu. Begitu rindu untuk melihat Tuhan. Dia mendengar kalau Tuhan Yesus melakukan mujizat, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang mati bisa bangkit. Wow, luar biasa. Jadi dia punya kerinduan untuk lihat Tuhan Yesus. Karena dia dengar Tuhan Yesus akan lewat rumahnya, akan lewat kotanya. Dia mau ke sana. Jadi dia mau dengar juga pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Nah, anak ini pamit dengan orang tuanya. Ma, Tuhan Yesus lagi jalan menuju kemari. Aku mau lihat, aku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Wow, kerinduan yang luar biasa buat anak ini. Akhirnya orang tuanya menyiapkan bekal. Wah, mamanya, iya nak, boleh pergi. Tapi bawa makanannya, bawa bekal. Disiapkan mamanya 5 roti, 2 ikan. Ya, buat anak itu bisa kalau lapar bisa makan. Ya, dengan senang anak itu datang ke tempat di mana Tuhan Yesus mengajar. Ada orang banyak di situ duduk. Wow, dengan antusias terus didengarkan Tuhan Yesus mengajar. Yes, luar biasa. Nah, hari udah mulai makin malam, makin sore. Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya, di mana kita bisa memberi makan mereka? Di mana ada jual makanan? Kita harus beri makanan orang banyak ini. Tuhan Yesus bertanya, muridnya berkata, di mana kita bisa cari makanan untuk orang sebanyak ini? Di mana bisa cari makanan buat mencukupi mereka? Bayangin ribuan, 5.000 orang saat itu ada. Nah, saat itu anak itu mendengar perkataan Tuhan Yesus sama muridnya. Anak itu dengar baik-baik, dengar. Aku ada makanan. Aku ada 5 roti, ada 2 ikan yang mamaku tadi bawain. Dia datengin Om Andreas. Om, aku ada bekal yang tadi mama bawakan. Mungkin bisa dipakai buat makan. Dengan polosnya anak itu datang ke Tuhan Yesus.
disampaikan ke Om Andreas tadi, ke muridnya Tuhan Yesus. Disampaikan ke Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus bilang, bawa kemari. Diambil 5 roti dan 2 ikan. Dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus berdoa, makasih Tuhan, berkati makanan ini. Wow. 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Bagaimana mungkin? Karena Tuhan Yesus sudah mengucap syukur, mujizat terjadi. Tuhan Yesus belah, bagi-bagikan. Dibagi. Wow, ternyata cukup adik-adik. Ternyata cukup 5.000 orang dikasih makan. Bahkan ada lebih lagi 15 bakul. Dikumpulkan sisa-sisa makanan itu. Wow, luar biasa. Semua tercukupi, semua kenyang, pulang dengan sukacita, nggak kelaparan lagi. Wow, mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Semua bisa memuliakan Tuhan. Tuhan melakukan mujizat. Melalui siapa? Melalui adik kecil ini. Melalui anak Rocky tadi. Melalui adik kecil Tuhan melakukan perkara yang besar. Nah, di sini kita belajar, di sini kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalian masih kecil, kalian berpikir, aku bisa apa Kak? Aku nggak bisa apa-apa. Aku cuma bisa paling bantu mama bersihin rumah apa. No, kalian bisa berdoa. Kuasa doa lebih besar. Kuasa doa lebih besar daripada semua yang bisa kalian lakukan. Nah, kerinduan kalian yang besar untuk dipakai Tuhan, Kacanda percaya Tuhan akan menyambutnya dengan luar biasa. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Yes, korban yang benar itu apa? Hidup kalian, diri kalian. Kalian bisa berdoa. Kalian bisa berdoa buat orang tua kalian, buat teman-teman kalian, buat orang-orang di sekitar kalian, buat kota di mana kalian tinggal. Di kota Bali, kota Denpasar, Pulau Bali ini mungkin ada banyak masalah-masalah pandemi ini buat kita semua nggak bisa bebas. Sekolah kalian juga dibatasi. Dan sekarang udah mulai ya, semua sekarang udah mulai masuk sekolah seperti biasa. Tapi dengan protokol. Ya, Kacanda percaya di dalam doa ada kuasa. Nah, sekarang Kacanda mau tanya, doa yang seperti apa sih? Kak, aku doa cuma sedikit. Aku nggak bisa doa, aku nggak bisa susun kata-kata dalam berdoa. No, nggak perlu doa disusun kata-kata yang bagus. Tuhan pakai doa kita dengan kepolosan hati kita, dengan apa yang ada pada diri kita, apa yang mau keluarkan aja. Ada satu cerita juga, Kacanda pernah baca. Ada satu anak kecil, dia punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan tiap hari. Dia harus berangkat sekolah, pagi-pagi dia berangkat sekolah. Nah, setiap berangkat sekolah dia lewat satu gereja. Dia cuma berdiri di depan pagar, namanya anak ini Acong. Ya, dia berdiri di depan pagar. Tuhan, ini oe Acong. Loh, simple banget, jalan, sekolah. Sampai di sekolah juga pulang seperti biasa. Terus lagi besok paginya, Tuhan, ini oe Acong. Anak itu bangun kedekatan dengan Tuhan. Sampai orang-orang di sekitarnya tuh ngeledekin dia. Kamu doa gimana sih tiap pagi kok rajin? Dia cuma ngomong gitu. Aku cuma ngomong, Tuhan ini oe. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Yeah. Sampai suatu ketika anak ini sakit. Anak ini harus masuk rumah sakit. Tiap hari dia juga masih berdoa. Tiap hari di rumah sakit dia masuk di ICU. Di rumah sakit itu pagi-pagi dia bangun. Tuhan ini oe. Tuhan ini oe Acong, Tuhan ini aku. Sampai berapa hari anak itu sakit dan cukup parah. Akhirnya malamnya dia bermimpi. Ada seorang bapak yang datang dengan wajah yang bersih. Bapak itu datang, Acong ini oe. Langsung kaget dia, bangun, dia lari. Hah, di mana? Yes. Tanya ke susternya, kenapa nih? Tadi ada yang datang, mana Tuhan? Loh, nggak ada yang datang. Ternyata suster lihat sembuh. Acong sembuh. Yes. Ternyata doa yang sederhana itu bisa melakukan mujizat. Amin. Oke, Kak Chandra ada satu kuis, ya. Ini titik ditambah titik sama dengan 5.000 dan titik. Kak Chandra percaya. Kalau kalian bisa ngisi ini, nanti
kirim ke Instagram Rocky. 5 pengirim pertama mendapat hadiah menarik. Nanti dengan kakak-kakak Rocky di follow up yang menangkan hadiah. Oke? Nah, ayat hafalan hari ini kita buka di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yes, semua sukacita, semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Kau berbicara terus pada setiap kami. Kau memberkati kami Tuhan. Kau mengurapi kami hari lepas hari. Kau pakai setiap kami untuk menjadi berkat. Di dalam setiap apa yang ada pada kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Iya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Bahkan ada sisa. Betul sekali. Udah kenyang-kenyang ya Kak Menda ya. Iya, itu adalah mujizat Tuhan. Karena kita yakin dan percaya, kita juga bersyukur ya atas apa yang ada di rumah kita juga ya. Karena Tuhan yang memberkatinya. Latih dirimu untuk mengucap syukur akan segala hal yang ada yang Tuhan berikan bagi keluarga kita. Ya. Oke, kalau begitu tadi mereka sekarang saatnya memberikan persembahan Ya. dan kita akan sama-sama berdoa. Iya adik-adik, kita akan memberikan persembahan dan kita akan menaikkan segala doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat persembahan yang ada bagi kami, yang bisa kami beri untuk rumah Tuhan. Biarlah persembahan yang kami beri ini penuh dengan sukacita dan boleh dipakai untuk pelayanan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Berkati juga papa mama kami dalam pekerjaan, kami bersyukur apapun yang sedang kami alami. Tuhan senantiasa memberkati kami, melindungi kami dan menjaga kami. Bahkan memberkati juga setiap anak-anak Rocky dimanapun mereka berada dalam pendidikan mereka Tuhan. Tuhan memberkati menjadi anak yang pintar, cerdas, bahkan anak yang takut akan Tuhan. Berkati masa depan yang indah sudah ada bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati di mana kami berada juga Tuhan. Damai sejahtera-Mu bagi setiap anak-anak Rocky dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati persembahan kalian semuanya. Nah, Kak Menda sama Kak Yosef selalu ingatin, setiap hari Minggu kita akan ketemu, kita akan beribadah kepada Tuhan jam 9 pagi ya. Jangan lupa selalu like dan subscribe semuanya itu ya, supaya kalian tetap terus ingat untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kak Menda, Kak Yosef akan pamitan. God bless you. Sampai jumpa.